Kecerdasan artifisial kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran: yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian kecerdasan buatan dengan kata-kata sendiri secara tepat. Yang kedua, siswa dapat menganalisis contoh penerapan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah belajar menggunakan kecerdasan artifisial? Berikut ini contoh penggunaan kecerdasan artifisial. Yang pertama, asisten suara. Kita bisa memerintah handphone untuk mencarikan sesuatu dengan suara kita. Yang kedua, terjemahan bahasa online. Membantu untuk menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa asing. Yang ketiga, face it. Membuka kunci dengan memindai wajah. Yang keempat, rekomendasi pemutar video online. Memberikan rekomendasi video-video online dengan video yang sering kita tonton. Bagaimana kecerdasan artifisial atau KA bekerja? Bagaimana KA bekerja? KA atau kecerdasan artifisial bekerja dengan mempelajari data, mengenali pola, dan membuat prediksi. Analogi sederhana, KA seperti seorang teman yang semakin sering melihat sesuatu, semakin mudah mengenalinya. Di tahun 2050, Perhatikan video AI berikut. mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Perhatikan video Manusia yang berikut. selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Perhatikan video berikut. Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di Perhatikan video film-film. berikut. Nyatanya, mereka nggak senyeremin itu. Perhatikan apa video iya? berikut. Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Perhatikan video berikut. Sebelum ke situ, Perhatikan ayo kenalan video sama berikut. mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang Perhatikan didesain untuk video berpikir berikut. dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa Perhatikan belajar sendiri video berikut. lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa diajak ngobrol, Perhatikan ngolah video informasi, berikut. sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan Perhatikan fitur-fitur keren video inilah berikut. yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar Perhatikan dari manusia. video berikut. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya. Perhatikan Seperti yang video pernah berikut. dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi apakah Perhatikan dunia akan video segera hancur berikut. karena AI? Perhatikan Ternyata enggak video juga. berikut. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi Perhatikan pesaing video kita di berikut. pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang Perhatikan terancam video berikut. dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena Perhatikan sekarang udah video ada program berikut. yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Perhatikan video Dia berikut. yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik. Atau sampai program Perhatikan yang bukan video cuma bisa berikut. bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Perhatikan video berikut. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai Perhatikan penulis video juga akan berikut. segera digusur oleh AI? Perhatikan video Ya, berikut. AI emang bisa jadi pesaing manusia. Tapi bukan berarti kita akan langsung Perhatikan kehilangan video pekerjaan gitu berikut. aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, Perhatikan AI juga alat yang video diciptain berikut. untuk ngebantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, Perhatikan gak video makan banyak berikut. tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Perhatikan Dan walaupun video AI udah berikut. berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Perhatikan video Apalagi rasa berikut. simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama Perhatikan generasi video muda berikut. biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini Perhatikan juga lah yang video jadi satu berikut. bahasan penting
yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun Perhatikan ini. video berikut. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Perhatikan Y20, video berikut. yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital, sampai Perhatikan kebahasannya video orang muda berikut. buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Perhatikan video berikut. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam Perhatikan bentuk video rekomendasi berikut. yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas Perhatikan tentang video ketenaga berikut. kerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan Perhatikan dibawa oleh Pak video Presiden berikut. Jokowi untuk didiskusiin lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada Perhatikan November video 2022 berikut. yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga Perhatikan negara-negara video G20 berikut. lainnya. Jadi Perhatikan itulah dia video AI dan berikut. segala ceritanya. Mulai dari tantangan sampai peluangnya. Perhatikan video Selain berikut. kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya Perhatikan sifat satu video ini. berikut. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda, Perhatikan harus video terus penasaran sama perkembangan teknologi. Biar bisa beradaptasi dan Perhatikan ikut ambil video bagian. berikut. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, Perhatikan video berikut. bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Perhatikan video Dan berikut. seperti biasa, terima kasih. Perhatikan video berikut. Perhatikan video berikut. Perhatikan video berikut. Kok bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita Perhatikan pasti video berikut. Perhatikan video. Apa hal baru yang kalian pelajari setelah mengamati video? Ayo kita tebak-tebakan. Saklar lampu. Kalian pasti pernah melihat saklar lampu kan? Menurut kalian, saklar lampu
diri saya. Perhatikan tabel dan isi sesuai dengan perasaan kalian. Kesimpulan, kecerdasan artifisial tidak bisa bekerja jika tidak mempunyai data. Semakin banyak data, maka semakin akurat jawaban-jawaban yang akan disediakan kedepannya. Kecerdasan artifisial bekerja dengan membaca pola dan data. Semoga bermanfaat. Terima kasih.